Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab selanjutnya, yaitu penilaian risiko yang kedua. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari adanya penilaian risiko. Selanjutnya, di sini saya akan mengingatkan kembali apa sih risiko audit itu. Nah, risiko audit adalah risiko audit menyatakan opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan salah saji secara material. Nah, tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit sesuai dengan standar audit Australia. Artinya, seorang auditor melaporkan bahwa menurut pendapatnya, laporan keuangan tersebut benar dan wajar jika terdapat kesalahan ataupun kecurangan yang signifikan. Meskipun tidak mungkin untuk menghilangkan risiko audit, auditor akan berusaha untuk mengurangi ke tingkat rendah yang dapat diterimanya. Oke, jadi selanjutnya dalam penilaian risiko audit yang kedua ini ada pembagian-pembagian subbabnya yang meliputi yang pertama mengevaluasi risiko audit, kedua menjelaskan konsep materialitas, yang ketiga menjelaskan bagaimana audit menentukan strategi audit mereka, yang keempat menjelaskan bagaimana klien mengukur kinerja, dan yang kelima menjelaskan bagaimana auditor menggunakan prosedur analitis ketika menilai risiko. Dalam risiko audit ada yang 3 komponen risiko audit. Yang pertama adanya risiko bawaan. Nah, dalam risiko bawaan ini adanya sebuah tuntutan pernyataan yang dibuat oleh manajemen tentang pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan item yang termasuk dalam laporan keuangan dan catatan. Mereka membantu memandu pengujian yang dilakukan oleh auditor. Misalnya seperti klien menjual barang berharga, ada risiko persediaan terlalu banyak karena barang mungkin dicuri tetapi tetap dicatat di pembukuan klien, seperti itu. Nah, selanjutnya adanya risiko deteksi. Risiko deteksi adalah risiko bahwa prosedur pengujian auditor tidak akan efektif dalam mendeteksi kesalahan penyajian material. Tidak mungkin pengurangan risiko deteksi menjadi nol. Risiko deteksi ditetapkan pada tingkat yang memungkinkan auditor mencapai risiko audit yang rendah, mengingat risiko salah saji material klien. Dalam risiko audit adanya subbab, yaitu model risiko audit dan komponennya. Nah, di sini dijelaskan bahwa semua akun berisiko salah saji material. Pada tingkat asersi, risiko salah saji material mengacu pada risiko yang memengaruhi golongan transaksi seperti saldo akun dan pengungkapan. Misalnya, jika klien menjual barang ke luar negeri, terdapat risiko bahwa transaksi kemungkinan tidak dicatat dengan benar. Nah, selanjutnya materialitas. Nah, dalam materialitas ini digunakan untuk memandu pengujian audit dan nilai validasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan dan catatan atas laporan. Informasi dianggap material jika berdampak pada proses pengambilan keputusan penggunaan laporan keuangan. Ini termasuk informasi yang salah saji dan informasi yang dihilang tapi harus diungkapkan. Materi selanjutnya yaitu materialitas kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini adanya terdapat 2 faktor materialitas. Yang pertama adanya kualitatif. Informasi dipertimbangkan materi kualitatif jika itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan pengguna karena alasan lain. Sebagai contohnya, suatu kecurangan pada dasarnya dianggap signifikan dan jika ditemukan maka akan diinvestigasi lebih lanjut oleh auditor. Yang kedua yaitu adanya faktor materialitas kuantitatif. Informasi dipertimbangkan materi secara kuantitatif jika melebihi penilaian materialitas awal auditor. Auditor menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk sampai pada sosok materialitas perencanaan yang tepat untuk setiap klien. Dalam subbab ini adanya materi terakhir yaitu mengatur materialitas. Nah, dalam mengatur materialitas, saat menetapkan materialitas, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional dan mengetahui rincian mereka tentang klien mereka, sambil menetapkan dan memperhatikan pengguna utama laporan keuangan. Untuk emiten menggunakan utama dalam pemegang saham. Untuk perusahaan tidak terdaftar menggunakan utama umumnya adalah pemilik atau pemberi pinjaman utama dana. Auditor memiliki variasi dalam metode yang mereka gunakan untuk menetapkan materialitas dalam fase penilaian risiko audit. Beberapa orang akan menghitung presentasi dari basis yang sesuai. Ketika memilih basis yang tepat, auditor dapat memilih item dari neraca ataupun dari laporan laba rugi.
Materi selanjutnya yaitu adanya materi strategi audit. Nah, strategi audit yang menetapkan ruang lingkup, saat dan arah audit yang memberikan dasar untuk mengembangkan rencana audit terperinci. Strategi audit bergantung pada penilaian risiko bawaan dan pengendalian awal audit, seperti penilaian risiko kesalahan penyajian material secara keseluruhan. Nah, yang akan lebih rinci dijelaskan melalui gambar-gambar berikut. Nah, contoh-contoh tabel di atas bisa kalian lihat dalam buku yang telah direkomendasikan oleh Bapak Agung. Nah, di sini saya jelaskan sedikit setiap risiko yang teridentifikasi. Langkah pertama adalah menilai apakah pengendalian internal dapat mengurangi kemungkinan kesalahan penyajian material yang terjadi sebagai akibat dari risiko tersebut. Nah, selanjutnya yaitu adanya pendekatan klien. Nah, dalam pendekatan ini adanya dua pendekatan, yaitu profitabilitas dan likuiditas. Nah, sebelumnya di sini saya akan jelaskan sedikit, yaitu dari pendekatan klien untuk mengukur kinerja. Bagian dari proses yang digunakan ketika memperoleh pemahaman tentang klien melibatkan pembelajaran bagaimana klien mengukur kinerjanya sendiri. Itu indikator kinerja utama dari KPI digunakan oleh klien untuk memantau dan menilai kinerja sendiri. Dan kinerja staf seniornya memberikan auditor wawasan tentang akun menjadi fokus klien mereka saat menyusun laporan keuangannya, dan akun mana yang berpotensi berisiko salah saji material. Nah, selanjutnya yaitu yang pertama adanya pendekatan profitabilitas. Di sini profitabilitas umum bagi perusahaan untuk menggunakan profitabilitas mengukur kinerja mereka dan staf senior mereka. Perusahaan akan melacak pendapatan dan pengeluaran mereka dari waktu ke waktu dan menilai variabilitas apapun. Nah, selanjutnya adanya pendekatan yang kedua yaitu likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam materi yang terakhir yaitu adanya prosedur analitis. Dalam prosedur analitis dijelaskan bahwasanya prosedur analitis sebagai evaluasi informasi keuangan dengan mempelajari hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Mereka melibatkan identifikasi fluktuasi akun yang tidak konsisten dengan ekspektasi auditor berdasarkan pemahaman mereka tentang klien mereka masing-masing. Misalnya, jika auditor mengetahui bahwa klien mereka telah meminjam sejumlah besar uang pada tahun keuangan yang sebelumnya, pengurangan rasio hutang klien terdapat ekuitas tidak bisa dan akan memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Nah, dalam prosedur analitis adanya beberapa subbab, yaitu adanya perbandingan, adanya analisis tren, analisis ukuran umum, prosedur analitik lainnya, dan faktor yang dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Nah, yang pertama akan saya jelaskan di sini adanya subbab perbandingan. Nah, dalam perbandingan sederhana dibuat antara saldo akun untuk tahun berjalan dan tahun sebelumnya, serta tahun berjalan dan anggaran. Ketika membandingkan saldo akun dari satu tahun ke tahun sebelumnya, perubahan signifikan dapat dilacak dan diselidiki lebih lanjut oleh auditor. Jadinya ada perbandingan antara tahun satu dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada analisis tren. Nah, analisis tren melibatkan perbandingan saldo akun dari waktu ke waktu. Ini dilakukan dengan melihat tahun dasar dan kemudian menyajikan kembali semua akun di tahun-tahun berikutnya sebagai presentasi dari tahun dasar tersebut. Ini kemungkinan auditor untuk mendapatkan apresiasi tentang bagaimana berbagai akun telah berubah seiring waktu. Yang selanjutnya yaitu adanya analisis ukuran umum. Dalam analisis ukuran umum melibatkan perbandingan saldo akun dengan satu item baris dalam neraca. Item baris yang digunakan umumnya adalah total aset. Dalam laporan laba rugi, item baris yang digunakan umumnya adalah penjualan ataupun pendapatan. Analisis ukuran umum memungkinkan auditor untuk mendapatkan apresiasi yang lebih dalam tentang beberapa besar kontribusi setiap akun terhadap total yang disajikan dalam laporan keuangan. Dengan menyiapkan akun ukuran umum selama beberapa tahun, auditor dapat melacak kontribusi relatif dari berbagai akun sepanjang waktu. Bisa lebih fokus lagi dilihat dalam buku yang telah disajikan.
Selanjutnya yaitu adanya prosedur analitik lainnya. Dalam prosedur analitik lainnya dijelaskan ada prosedur analitik lainnya yang lebih canggih yang digunakan oleh beberapa perusahaan. Proses komputer digunakan di beberapa firma audit untuk melakukan analisis rincian data klien, seperti informasi yang terdapat dalam buku besar dan jurnal mereka. Program-program ini dapat digunakan untuk melakukan analisis yang diuraikan di atas, serta mencari transaksi yang tidak biasa, termasuk yang terjadi pada waktu ganjil, untuk jumlah yang tidak biasa atau dalam akun yang tidak biasa. Sebab yang terakhir yaitu adanya faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Ada sejumlah faktor yang perlu dipertimbangkan saat melakukan prosedur analitik. Yang pertama adalah keandalan data klien. Jika auditor yakin bahwa terdapat risiko signifikan bahwa catatan klien tidak dapat diandalkan karena misalnya pengendalian internal yang buruk, maka catatan tersebut cenderung tidak bergantung pada prosedur analitis. Masalah lainnya adalah kemampuan untuk membuat perbandingan dari waktu ke waktu. Jika klien telah mengubah metode akuntansi, ini akan mengurangi kompatibilitas data yang mendasarinya. Dalam hal ini, auditor perlu menyajikan kembali data laporan keuangan tahun-tahun sebelumnya dengan menggunakan metode akuntansi saat ini sebelum membuat perbandingan. Jika hasil masa lalu tidak diaudit, hasil tersebut dianggap kurang dapat diandalkan untuk tujuan perbandingan. Nah, itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika banyak salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.